Oke, setiap dengar kata privilege, umumnya ya, seseorang itu merasa bahwa orang lain tuh punya privilege, makanya dia bisa begitu. Pantas aja dia sukses, karena kan dia punya privilege. Bapaknya orang kaya, punya network sih, punya jaringan gitu. Pantas aja jadi bintang terkenal, ganteng sih gitu. Pertanyaannya, lantas kita mau dapat apa dari semua omongan itu? Nah, sebelum kita bahas, kita kembali lagi nih. Apa sih privilege itu paling sederhananya itu apa gampangnya gitu. Saya bilang privilege itu kayak dongkrak ya, nilai lebih gitu. Dan setiap orang itu punya nilai lebih. Memang ada orang-orang tertentu yang tidak punya nilai lebih ya. Dan kalau saya sebutkan nama satu tokoh ini ya, mmm, saya bilang ini mungkin yang orang bayangkan nggak punya privilege apapun. Tapi hari ini orang yang luar biasa gitu ya. Tukul ya. Tukul itu kalau kita lihat, berangkat awalnya memulai karirnya, karena tuh dulu saya nonton itu video klipnya Tukul. Tukul tuh jadi monyet-monyetannya Joshua gitu, nyanyi lagu di obok-obok gitu. Dari level sebawah itu. Pertanyaannya dia punya privilege apa pada waktu itu? Nah, kan ini jadi apa namanya, bahan pembelajaran buat kita. Terus ada orang lagi misalkan punya, orang tua yang kaya, ya. Mulai bisnis ceritanya dibuat-buatlah supaya agak mengharu biru, padahal tuh dia anak orang kaya gitu. Pertanyaan buat kita, apakah kalau kita bilang, "Ya lu pantas aja dong berhasil karena punya privilege." Kita dapat apa dengan omongan itu? Yang kita harus pikirkan adalah, oke, kalau dia bisa punya privilege dengan kekayaannya, saya bisa nggak punya privilege dengan kerja keras saya? Gitu, ya. Kan tadi ada contoh sederhana yang Tukul, yang bisa membangun karir demikian hebatnya, ya. Agnes Monica saya sebutkan, ya. Tidak segampang itu gitu, perjalanan itu panjang menjadi Agnes Monica yang sekarang gitu, ya. Kalau sekarang kita bilang, enak dong jadi endorser, jadi ini gitu karena punya privilege gitu kan, nama besar. Ingat perjalanan panjangnya. Inul Daratista, sama tuh ya. Berapa lama tuh Inul harus berjumpalitan di gang-gang kecil di Jawa Timur sebelum bisa manggung di Jakarta. Jadi buat kita sekarang bukan tentang orang siapa punya privilege, tapi kita mau bangun privilege apa buat diri kita sendiri. Kalau pakai pakai istilah Kaizen dari 4 lingkaran, kita mau mulai dari yang mana dulu nih sebagai dongkrak utama kita. Sehingga kalau sekarang kita belum punya privilege, kita pastikan dalam kurun waktu tertentu di masa depan, kita akan punya privilege itu. Yang penting bukan siapa kita sekarang, tapi bisa menjadi apa kita di masa depan. Dan yang lebih penting lagi, apa yang mau kita lakukan untuk mencapai yang mau kita dapatkan di masa depan. Demikian.